apalagi masuk pesantren itu masa depan hancur. 80% masuk generasi muda Indonesia karena banyak Islam masuk pesantren, semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Hai Nenek Juli, kata siapa orang yang di pesantren itu tidak sukses, tidak bisa meraih impian yang diimpikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke guys dan sobat semuanya, kembali lagi bersama saya di Ricky Mairun. Oke, saya di sini kembali lagi ingin membahas tentang hal-hal yang lagi diperbincangkan di Indonesia dan hal-hal yang viral di Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini yang saya ingin bahas adalah bukanlah hal-hal yang bersifat sosial, tetapi di sini saya ingin membahas hal yang bersifat keagamaan. Dan di sini saya ingin membahas tentang ada seorang wanita yang lagi viral, lagi diperbincangkan di beberapa media sosial dan lagi viral dibahas di Instagram dan di YouTube. Disinilah wanita tersebut melakukan sebuah ocehan yang intinya berujung kepada penistaan agama. Wanita tersebut adalah seorang warga Indonesia yang pindah ke Amerika dan dia memiliki akun YouTube ataupun dia juga seorang YouTuber yang berasal dari Indonesia pindah ke Amerika Serikat, dan disitulah dia membuat YouTube dan disitu dia juga melakukan kontroversi, juga melakukan intimidasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Apa yang dia ingin sampaikan? Apakah dia ingin menghancurkan negara Indonesia? Apakah dia ingin menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika yang selama ini kita jaga, kita lestarikan, dan tidak ada satu orang pun yang boleh memecah belah sebuah persatuan dan kesatuan. Setelah saya melihat keterangan, setelah saya melihat beberapa video, wanita tersebut sudah memiliki akun YouTube yang sudah sangat lama, sudah beberapa tahun yang lalu, dan dia adalah seorang YouTuber yang bernama Juliana Chaniago. Dan di sini dia adalah seorang wanita yang keluar dari agama Islam dan dia adalah mantan Islam. Jadi di sini dia bukan Islam. Oke, di sini ada satu video yang diuploadnya, satu konten yang saya ingin ambil. Sebenarnya masih banyak video-video yang lain yang diuploadnya, tetapi saya ingin membahas satu video ini dulu dan video lain nanti saya akan bahas di next video. Di sini video yang dibuatnya adalah tentang masalah dunia pesantren. Dia membuat video tentang pesantren, dia menyalahkan anak pesantren, dia menyalahkan tamatan pesantren, lulusan pesantren, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mencari kerja dan tidak bisa sukses. Di sini mari kita simak sebelum saya memberikan tanggapan, sebelum saya memberikan sedikit informasi terkait video tersebut. Mari kita simak videonya berikut ini. Karena Juli tahu Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Aduh, nenek ini. Kenapa sih ngomongnya seperti itu? Itu kan kamu Juli tidak bisa maju-maju, bukan kami. Kami masyarakat Indonesia banyak kok yang maju, banyak yang pengusaha, banyak orang Islam yang sukses, banyak orang Islam yang menjadi pejabat, yang menjadi presiden. Terutama presiden Indonesia juga Islam. Jadi, kamu di sana tidak berhak berkata orang Indonesia, orang Islam itu tidak bisa maju-maju. Bukan semua orang tidak bisa maju, tetapi orang itu yang tidak bisa berpikir, yang tidak bisa mencari masa depan yang baik. Seperti kamu yang tidak bisa maju karena apa yang kamu pikirkan itu sangat dangkal sekali. Kan saya nggak mau kalian itu susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Dan katanya kasihan orang tua. Ya, kita sebagai seorang generasi bangsa, kita sudah disekolahkan, kita sudah diberikan fasilitas, kita seharusnya bisa membahagiakan, bisa mencapai kesuksesan karena yang sudah diperjuangkan orang tua, selayaknya kita bisa perjuangkan masa depan kita. Bukan karena kita tidak bisa maju, karena Anda saja yang tidak bisa berpikir. Hai Nenek Juli, kata siapa orang yang di pesantren itu tidak sukses, tidak bisa meraih impian yang diimpikan? Tidak semua orang yang di pesantren itu tidak bisa apa-apa. Apalagi masuk pesantren itu
masa depan hancur. Kata siapa juga masuk pesantren itu hancur? Tidak semua orang hancur di dalam pesantren. Pesantren itu memperbaiki akhlak, memperbaiki diri. Di sini orang yang awalnya tidak baik dirinya dirubah, mindset pikirannya dirubah, perilaku sikapnya menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih taat kepada agama. Di sini tidak ada orang yang keluar dari pesantren malah agamanya, malah sifatnya hancur. Orang yang tidak pesantren seperti orang-orang yang korupsi, tidak mempunyai agama, tidak tahu aturan agama yang ada di dalam Islam, dan dia tidak tahu apa hukuman di akhirat kelak. Yang seperti itu yang salah. Kita wajib untuk mengetahui agama, karena orang yang beragama, orang yang berakhlak pasti akan berilmu. Dia pasti akan bisa memimpin sebuah negara, dia pasti akan bisa memajukan sebuah negara ini. Tanpa ada sebuah peraturan, sebuah petunjuk yang benar, bagaimana cara menyikapi sebuah permasalahan, maka akan sesat di dalam menjalankan sebuah kewajibannya. Di sini jika Anda berpikir bahwa semua orang di pesantren akan hancur, tidak semua orang di pesantren hancur. Banyak pemimpin yang dari pesantren malah bisa sukses memimpin daerahnya, bisa sukses memimpin negara Indonesia. Hei nenek, di sini saya ingin mengatakan kepada Anda 80%, di sini 80% dari generasi pemuda bangsa Indonesia dikatakan suka ngebunuh. Di sini yang suka membunuh itu siapa? Di sini yang suka ngebunuh itu bukan orang yang dari pesantren. Di sini yang ngebunuh itu bukanlah orang Islam juga. Di sini yang ngebunuh itu adalah teroris. Ingat, bukan orang pesantren. Orang pesantren tidak ngebunuh karena dia tahu hukum Islam, dia tahu hukum agama. Jika ngebunuh itu hukumannya sangat berat di akhirat kelak. Makanya belajar agama lebih dalam dulu, lebih pelajari dulu tentang agama. Jangan asal ngomong, asal bicara, tidak tahu aturan agama, tidak tahu aturannya sudah diterangkan di dalam kitab Al-Quran, tidak tahu hukum-hukum yang sebenarnya ada di Islam. Makanya belajar terlebih dahulu, baru kita komen, kita pelajari dalam-dalam agama Islam. Jangan Anda asal komen, itu tidak benar sekali. Orang pesantren tidak seperti itu. Saya ingatkan sekali lagi. Saya pribadi juga sangat kesal. Saya juga sebenarnya di sini adalah seorang yang pernah mondok di pesantren. Jadi saya tahu orang pesantren itu seperti apa. Jadi di sini saya ingin mengatakan orang pesantren bukanlah orang yang seperti itu. Orang pesantren dia memiliki akhlak yang baik. Dia tahu bagaimana cara untuk menyikapi sebuah masalah. Tidak langsung menghakimi, tidak langsung membunuh seseorang. Aduh, saya pikir dari mana argumen itu? Apakah Anda seorang yang mendata warga Indonesia? Apakah Anda seorang pejabat pemerintah yang tahu data tentang pesantren, yang tahu data Indonesia, yang tahu data tentang wilayah Indonesia? Apakah Anda tahu semua itu? Dari mana Anda tahu 80%? Hati-hati jika Anda berbicara, karena jika Anda menyebarkan berita yang tidak benar, maka Anda bisa dituntut. Jangan Anda berpikir Anda tinggal di Amerika tidak bisa dituntut, tidak bisa dicari. Karena ada juga kedutaan besar Indonesia yang ada di Amerika, ada juga orang-orang Indonesia di Amerika. Jangan Anda pikir Anda di Amerika Anda bisa selamat. Hukum tetaplah hukum. Apapun yang terjadi pasti tidak akan selamat. Yang benar pasti akan menang, pasti akan mendapatkan jalan kebenaran. Karena agama udah dijual sama mereka itu. Apa-apa agama, apa padahal itu mereka sendiri yang membuat itu. Bukan kita. Oke, Nenek Juli, di sini saya ingin menjelaskan kepada Anda, bukan masalah menjual nama agama. Di sini agama itu adalah sebagai pedoman, sebagai aturan kehidupan yang bisa dijadikan sebuah penyelesaian dalam sebuah masalah. Bukan setiap apa-apa itu agama. Bukan karena apa-apa agama itu berarti dijual. Karena kita mencari sebuah permasalahan, sebuah penyelesaian di dalam sebuah agama, di dalam sebuah aturan yang ada di kitab Al-Quran dan yang ada di aturan agama Islam. Jadi di sini
saya ingatkan, bukan menjual agama tetapi kita mencari sebuah solusi permasalahan. Apa-apa kita kaitkan dengan agama, karena disitulah hukum yang sebenarnya ada. Kita bukan menjual agama tetapi kita mencari sebuah penyelesaian masalah, penyelesaian solusi. Bukan kita jual tetapi kita cari jalan keluar. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Aduh ya Allah, Nenek Juli. Ya oke Nenek, di sini saya juga ingin memberitahu, orang yang tamatan pesantren bukan berarti tidak bisa sukses. Di sini tadi saya sudah mengatakan juga, banyak juga orang yang dari pesantren itu sukses. Banyak juga orang yang dari pesantren menjadi pengusaha, menjadi pejabat. Bukan berarti tidak bisa sukses. Siapa bilang juga anak pesantren tidak bisa mencari kerja? Orang pesantren itu sangat kreatif. Orang pesantren bisa berbuat apa saja yang bisa dimanfaatkan. Jangan berpikir pendapatan kecil itu tidak bisa bahagia. Tidak semua uang yang kita dapatkan bisa membuat kita bahagia. Tidak semua pekerjaan yang kita dapatkan itu akan ujung-ujungnya bahagia bagi diri kita. Dan ingat Nek, di sini orang-orang pesantren yang hafal Al-Quran, yang hafal 30 juz, dia bisa membawa keluarganya ke surga, dia bisa mencari siapa saja yang dia ingin masukkan surga. Di sini dia bisa membawa keluarganya, saudara-saudaranya untuk masuk surga. Bukan berarti orang yang hafal Al-Quran tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan Anda pikir Anda bisa bahagia di dunia. Anda tidak berpikir masa depan Anda itu di akhirat. Hidup di dunia ini hanya sementara. Anda tahu, Anda pasti mati juga kan? Oke, sekian video dari saya. Mungkin itu video yang bisa saya bagikan. Mungkin itu ilmu pengetahuan yang saya bisa ajarkan, yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga nenek ini bisa tahu apa yang dia lakukan, bisa tahu perbuatan yang dia lakukan selama ini. Dan dia tahu apa kesalahan dia. Di sini tolong share, tegakkan agama Islam. Tolong beritahu yang benar. Jangan Anda menyimpan hal yang benar. Anda takut memberitahu kebenaran yang ada. Ayo sebarkan. Ayo beritahu kepada masyarakat luas Indonesia bahwa generasi bangsa, generasi pesantren itu tidak seperti yang dia katakan. Pesantren lebih baik daripada yang ada, yang telah dia ucapkan. Dan mari kita viralkan nenek ini supaya dia tahu bagaimana rasanya, sakitnya ketika dia mengatakan seperti itu. Dia tidak tahu bagaimana susahnya perjuangan di dunia pesantren. Jangan asal ngomong Anda jika Anda tidak tahu data yang lengkap, fakta yang terjadi di kehidupan yang sebenarnya. Oke, sekian dari saya. Saya mohon undur diri dan saya mohon maaf apa yang telah saya sampaikan. Ada kata-kata yang salah yang tidak enak didengar, saya mohon maaf. Karena yang benar itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan terus saksikan video yang lebih menarik di Ricky Mairun Channel dan semoga Anda mendapatkan wawasan di video kali ini. Jangan lupa ikuti Ricky Mairun Channel untuk mendapatkan notifikasi yang lebih menarik dari Ricky Mairun. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye. See you again. Dadah.